Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku, para pengurus dan jamaah Masjid Muhammadiyah Miftahul Jannah Padang Jati yang saya cintai dan saya muliakan, mari kita lanjutkan pelajaran kita, yakni pelajaran At-Tauhid, yang insyaallah ta'ala pada kesempatan pagi hari ini yang akan saya bahas, yakni babun maja'a fir ruqa wat tama'im. Bab pembahasan ruqyah atau jampi dan tamimah atau azimat. Azimat itu kalau dalam bahasa kita itu jimat. Itu dari bahasa Jawa ya. Ono wong Jawa iki. Wong Jawa ono ada ya. Jimat itu berasal dari bahasa Jawa, itu barang siji sing dirumat. Nah, itu artinya itu barang satu yang dijaga dan dirawat dengan baik. Itu asalnya. Jadi pembahasan ini kita bahas untuk menjelaskan hukum ruqyah atau jampi itu, jampi-jampi itu. Ar-ruqa itu jamaknya itu dari kata ruqyah. Sedangkan makna ruqyah itu adalah, perhatikan, doa-doa atau ucapan-ucapan yang dibaca kemudian ditiup. Sebagian daripada ruqyah ini dia memiliki pengaruh langsung terhadap badan, dan bahkan ada yang langsung memiliki pengaruh kepada ruh atau jiwa. Nah, di dalam agama kita, ruqyah atau jampi-jampi ini sebagiannya dibolehkan menurut syariat, sebagiannya dilarang menurut syariat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membolehkan, mengizinkan kita untuk meruqyah, menjampi, asal bacaan-bacaannya, jampi-jampinya tidak mengandung kesyirikan. Beliau berkata, la ba'sa, tidak apa-apa, birruqa, kamu meruqyah atau jampi-jampi itu, malam takun syirkan, selama bacaan itu, jampi-jampi itu tidak mengandung kesyirikan. Adapun kalau jampi-jampi itu, ruqyah itu ada kesyirikannya, maka enggak boleh, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Apa itu? Yakni ruqyah
yang mengandung isti'azah, itu ada bab isti'azah, minta perlindungan, atau istighosah, berdoa sungguh-sungguh kepada selain Allah. Itulah pastinya itu nggak boleh. Kalau bahasa Inggrisnya cetonian, ya. Atau terdapat nama-nama setan. Ada jampi-jampi setan kan? Wahai ini, banyak lah itu ya. Atau yang melakukan ruqyah itu meyakini jampi-jampinya itu yang punya pengaruh sendirinya itu. Kalau kita kasih contoh di alam sekarang itu, ada beberapa yang sebagian kita, barangkali kaum muslimin nggak sadar itu sebenarnya ya, tapi ini melakukan karena nggak tahu. Karena nggak tahu dia lakukan itu. Sebenarnya itu kalau dia tahu itu asal muasal jampi-jampi yang dia baca, walaupun main-main beredar itu di tengah-tengah kita kaum muslimin, entah dari film, dari apa. Itu misalnya bacaan ruqyah jampi-jampi simsalabim. Apa? Ada yang tahu nggak ya? Apa ibunda? Itu. Tahu ibu. Berarti ibu ini sering nonton Harry Potter ya? Ya kan? Tukang sihir ada simsalabim, abdakadabra. Lalu tukang-tukang sulap kita kadang ikut juga itu. Walaupun saya yakin dia nggak niat untuk sirik atau apa. Mungkin karena nggak tahu itu asal itu. Dari mana simsalabim abdakadabra itu? Simsalabim abdakadabra itu dari kombinasi dua frasa magis kuno. Simsalabim itu dari bahasa Denmark, kalau nggak salah ya, Denmark, atau nanti bisa di searching atau apalah ya. Sedangkan abdakadabra itu berasal dari bahasa Aram, Ibrani kuno. Dia digabung itu. Simsalabim dan itu maknanya itu aku menciptakan sesuai dengan kata-kataku. Berarti itu kalau nggak salah sama kayak ucapan Allah, kalam Allah, kun fayakun, itu kan ucapan Allah. Kalau Allah bilang kun, jadi, maka jadilah. Nah itu sebenarnya itu, makanya itu nggak boleh itu. Yang kedua, itu negara ya. Tiap negara tuh ada itu ibunda. Kalau kita di Indonesia tuh tiap daerah tuh ada yang kayak gitu. Betul nggak? Orang Jawa, orang Sulawesi, orang Sumatera, Kalimantan, orang Arab, orang Eropa, orang Cina, India, dia punya masing-masing jampi-jampinya itu. Amri ingatnya tuh kalau waktu kecil dulu nenek saya di Jambi itu apa itu kan? Yang jelas kalau tidur tuh dia ada sering baca-baca ke cucunya tuh apa ya? Ping kau, nasi dingin di atas paro, yang tepi aku jingkau, yang tengah aku bawa. Waduh, ingatnya. Jadi, waduh, yang tengah aku bawa. Jadi kami yang kecil-kecil takut tidur di yang di tengah. Nah, di pinggir kan? La ilaha illallah. Tak apalah itu. Apa jambi-jambi apa? Jangan dihafalin ya ibunda ya. Itu saya waktu cerita Amri kecil aja tahun 80-an, 90-an. Ini kalau tidur kayak nenek di pelosok Jambi itu sering dibaca jambi-jambi yang ping kau, nasi dingin atas paro, yang tepi aku jingkau, yang tengah aku bawa. Waduh. Jadi serba salah, yang di tepi di jingkau ya, yang tengah dibawa ya. Nah itu udah tahu saya. Contoh-contoh gitulah ya. Nah kalau mungkin di Jawa ya, atau di Sunda ada itu ya, ini ada mantra itu ya. Jadi ada ruqyah jampi-jampi atau mantra. Bukan mantra. Nanti salah pula ibunda, mantra pula. Jadi ada mantra pengusir makhluk halus. Nah ini contoh aja, jangan ibunda catat pula itu. Kalau ditebaco yang itu pula. Apa itu bunyinya? Nah itu nah.
Sihir lontar, pinang lontar, terletak di ujung bumi. Setan buta, jembalang buta, aku sapa tidak berbunyi. Nah, itu dikatakan itu katanya itu mantra pengusir makhluk halus. Kundruwo, kuntilanak, memedi, wewe gombel, jin tomang, apa lagi? Nggak tahu lah itu setan gitu ya. Kita dicekoki dengan itu. Itu jampi-jampi, ruqyah-ruqyah, apa tadi itu? Mantra yang nggak boleh. Kalau contohnya banyak sebenarnya. Ya. Nah, Ustadz, bagaimana kalau menurut Islam? Bagaimana Ibunda? Ada nggak kalau menurut Islam? Kalau kita ya ini jangan sampai digoda oleh syaitan itu. Hah? Ada nggak? Ada dalam Islam itu namanya kita ada zikir dan doa. Ya, jadi ada. Ibunda catat tuh, yang catat itu ya. Jadi di dalam Islam kalau kita diganggu oleh setan, nah itu kita boleh berdoa kepada Allah. Jadi kita menghalau gangguan setan itu, baik ketika lagi ibadah atau ketika sedang baca Quran atau di luar itu. Sering kita kan diganggu oleh setan, takut digoda oleh setan, waswi sufi sudu rinas. Jadi ayat yang kita baca sholat, minal jin nanti wana. Setan dari jin dan manusia, apalagi dari jin tidak kelihatan gitu ya. Yakni kalau lagi sholat atau baca Quran itu dari sunnah Nabi SAW. Ini hadis dari Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu. Jadi kata beliau, sahabat ini, ya Rasulullah, dia pernah nanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya setan menggangguku ketika aku sedang sholat dan dia mengganggu bacaanku. Jadi ternyata bukan kita aja Ibunda yang diganggu, sahabat juga. Padahal sahabat itu orang paling baik kan? Ya. Apalagi kita yang sedikit baik itu, sedikit baik. Pasti diganggu itu. Dia ngadu, aku diganggu lagi sholat itu. Apa itu? Ganggu bacaan, lupa rokaat dan sejenisnya itu. Apa kata Rasulullah? Itu adalah setan yang bernama kanzab atau kinzib. Jadi ada namanya setan dulu. Namanya yang ganggu gitu sholat itu namanya kan kanzab atau kinzib. Jadi jangan ngasih nama cucung kanzab atau kinzib Ibunda ya. Itu nama setan. Apa dia tugasnya itu? Ya itu tadi. Ganggu orang sholat tuh. Bahkan di riwayat yang lain tuh ada setan tuh yang tugasnya tuh ngulik-ngulik anus, maaf. Sehingga orang jadi was-was, itu kentut apa tidak, buang angin apa tidak. Nah, itu sudah kita bahas waktu itu kalau nggak salah di sini ya. Ya ini was-was itu bagaimana? Was-wismus itu mengganggu orang. Bahkan bukan hanya dalam sholat, dalam kehidupan sehari jadi was-was. Maka kata Nabi, kalau jika engkau merasakan kedatangannya, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari gangguannya. Apa itu? Baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Maka meludahlah ke kirimu 3 kali. Kata sahabat Utsman bin Abil As, setelah itu aku mengamalkannya dan Allah jauhkan aku dari gangguan itu, setan itu. Hadis sahih dikeluarkan Muslim, hadis nomor 2203. Ustaz, cak mana meludahnya? Meludahnya tipis, bukan sholat jamaah ribut lagi sama tetangga sebelah. Sholat di rumah, bini lagi tidur di samping, penuh mukanya, laki lagi tidur di samping, ibunda
Bukan, meludahnya itu tipis saja suaranya. Gitulah. Ludah ke kiri. Maka kata sahabat Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu, sejak aku lakukan itu, dia tidak goda lagi. Gitu ibunda. Ustaz, ada tak doa mengusir setan? Ada. Banyak. Misalnya tadi itu kita sebut a'udzu billah minasyaitonir rajim. Ini ada di Quran itu ya. Kita baca aja ya. Itu ibunda catat, yang mencatat itu ada di surah Al-A'raf ayat 200. Buka ibunda, catat ibunda. Surah 7 Al-A'raf ayat 100. Ayat 200, maaf. Ayat 200. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah di ayat ini, wa imma yanzaghannaka minasyaiton nazghun fasta'iz billah. Kalau jika kamu atau ditimpa sesuatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Innahu sami'un alim. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ada juga di surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun itu surah berapa ibunda? Surah ke-23. Ada yang buat mushaf, silahkan dibuka. Surah Al-Mu'minun ayat 97 dan 98. Apa kata Allah? Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Coba ikutin amri ini semuanya. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Itu artinya, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung pula kepadamu ya Tuhanku agar mereka tidak mendekatiku. Ini Allah langsung ngajar. Catat ibunda, nanti ayahanda bisa lihat surah apa tadi? Surah Al-Mu'minun ayatnya 97 dan 98. Kemudian ada juga di surah Fussilat. Surah Fussilat ini kalau salah surah 41 ya. Ayatnya 36. Perhatikan ya. Apa kata Allah di sini? Wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'iz billah. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Ya, innahu wasami'un alim. Sesungguhnya dialah yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Fussilat ayat 36. Kemudian ada juga di surah An-Nahl ayat 98. An-Nahl itu surah 16. 16 ayat 98. Apa kata Allah? Faiza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Kata Allah, kalau kamu mau baca Quran, hendaklah kamu minta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Kenapa? Kadangkala setan itu ibunda ketika kita baca Quran diganggunya. Bisa kita salah baca, bisa salah memahami, bahaya kan? Ngantuk. Bisa ngantuk. Itu. Maka kita, itu berapa ayat tadi ibunda? Ada 4 ya? 4 ayat yang berdasarkan ayat
Quran itu. Atau dari hadis Nabi. Nah ini. Ada Nabi mengajarkan zikir atau doa berlindung dari setan itu. A'udzu billahi samii'il alim. Coba ikuti. A'udzu billahi samii'il alim. Ulang lagi. A'udzu billahi samii'il alim. Minasy syaithanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nah, itu artinya aku berlindung kepada Allah, Tuhan atau Rob yang maha mendengar lagi maha mengetahui, dari gangguan setan yang terkutuk, serta dari kegilaannya, kesombongannya, dan syairnya yang tercela. Ini hadis dikeluarkan Abu Dawud, Tirmizi, dan lain-lain. Kemudian yang B, yang kedua, ngusir setan itu ketika dikumandangkan azan untuk sholat. Nah itu ketika azan dikumandangkan itu ibunda, itu setan tuh lari dia. Apa ibunda? Betul. Pernah nengoknya ibunda? Pernah itu. Itu rupanya ada bapak-bapak nak kencing rupanya. Bukan bapak itu. Kalau dia mau kencing tidak. Tapi kalau dia gara-gara dengar azan itu lari tidak mau sholat, itu boleh jadi setan itu. Dari jenis apa kata Rasulullah SAW? Beliau bersabda, apabila dikumandangkan azan untuk sholat, maka syaitan pun lari sambil terkentut-kentut agar tidak mendengar azan. Jika azan telah selesai, setan datang lagi. Ini hadis Bukhari dan Muslim juga. Wow, jadi ternyata setan pun bisa kentut. Jangan tanya sama Amri cak mana bunyinya. Kita beriman sajalah. Buat hakikat kentutnya cak mano atau kentut cak itu hal yang gaib. Nabi sudah berkata dia terkentut, sudah kita percaya. Ya kan? Jadi ketika dikumandangkan azan itu setan lari. Atau membaca zikir tertentu sesuai yang diterangkan oleh Nabi, atau baca Quran, ya, itu ngusir setan. Apa kata Nabi, ibunda? Perhatikan ayah anda. Janganlah jadikan rumah-rumah itu seperti kuburan. Kuburan kan sepi, tidak ada baca Quran, tidak ada orang ibadah di situ. Karena sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Ini hadis riwayat Muslim, hadis nomor 780 dan hadis nomor 212. Jadi ibunda, kalau mau mengusir dari setan dari rumah, baca apa? Surah Al-Baqarah. Secara khusus Nabi sebut langsung Suratul Baqarah. Ada lagi dah Ustaz? Ada. Banyak itu. Ngusir setan itu. Pertama, baca zikir pagi petang. Ibunda nih yang suka zikir petang. Kalau suka baca zikir pagi petang, itu cara mengusir setan itu. Baca doa sebelum tidur. Baca doa masuk keluar rumah. Baca doa masuk keluar apa? Masjid. Termasuk juga tadi masuk keluar WC. Atau juga khusus lagi ayat kursi sebelum tidur. Ya ibunda ya? Juga nggak ibunda? Atau khawatim Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Khawatim Al-Baqarah itu baca. Atau zikir tuh, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 100 kali per hari. Kata Nabi, ia akan jadi benteng bagi kita yang menghalangi setan pada hari itu. Banyak tuh ya. Ya ibunda ya. Intinya kalau lagi marah, Ustaz kalau lagi mana cuman, supaya jangan kesetanan. Kan ada istilah bu,
kesetanan. Kalau lagi marah ibunda kesetanan, caranya bagaimana ibunda? Ya, ini cepat ta'awuz, auzubillahi minasyaitonirrajim. Cepatlah berwudu. Kurang Ustaz, masih juga mandi. Kurang Ustaz, panggil pemadam kebakaran. Minta semprot sama pemadam kebakaran. Berartilah terbakar itu. Nah, insya Allah kalau pemadam kebakaran tuh terpelanting lah itu orang yang marah itu kan. Nah itu. Nah jadi sudah kita jelaskan tadi ya bahwa itu ruqyah yang pertama yang terlarang, lalu yang kedua ruqyah yang kan itu tadi. Ada banyak lagi ya hal-hal yang kita jangan diganggu setan itu. Barangkali ada lagi tuh salah satu sebabnya itu misalnya kalau kita singgah di suatu tempat ibunda, pernah nggak ibunda ayahanda kita pergi ke suatu tempat yang kita belum pernah ke situ? Itu ada zikir itu diajar oleh singkat zikirnya itu. Jadi kalau kita masuk ke suatu tempat, suatu ruangan, ketika kita safar atau bukan safar, kita masuk ke kebun, ke hutan, kemana lagi? Ke goa, ke jurang, ke lembah, tempat tamasya, gunung, laut, apa lagi? Pokoknya tempat wisata lah. Yang apalagi yang di pelosok apa. Itu ada zikir diajar oleh Nabi. Apa kata Nabi? Ya. Zikirnya itu dibaca kalau kita safar tadi itu atau berada di suatu tempat itu, baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ikutin ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Artinya itu, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa saja yang diciptakannya. Nabi berkata, barang siapa yang menempati atau singgah di suatu tempat, kemudian dia baca doa ini, zikir ini, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa membahayakannya sampai dia meninggalkan tempat itu. Hadis sahih dikeluarkan Imam Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad dan lain-lain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi ibunda masuk gudang, dalam gudang itu tidak dimasuki kan? Ustaz, apa gangguan dari setan saja? Dari semua. Baik setan dari jenis jin, setan dari jenis manusia, setan dari jenis hewan juga. Karena hewan juga ada dari jenis yang ganggu juga ya kan? Wah, ibunda masuk ke dalam gudang, tahu dalam gudang tuh ada ular. Iya kan? Dia lagi rapat RT situ kan? Atau lagi ada kala apa? Ada jengking, lipan. Nah, insya Allah dengan membaca zikir tadi, insya Allah apa? Allah melindungi. Jadi kejahatan syaitan itu bukan hanya dari jenis manusia dan jin, juga termasuk dari hewan itu sendiri. Nah, itu sudah ini ya. Masya Allah luas sekali sudah. Maka pada bab ini ada beberapa hadis. Saya akan baca ini. Hadis yang pertama dari sahabat Abi Bishr Al-Ansari radhiyallahu anhu. Annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di fa arsala rasulan an la yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin au qiladatun illa kutiat. Bahwasanya dia sahabat Abi Bishr Ansori ini bersama Rasulullah
pada salah satu safar perjalanan. Lalu beliau SAW mengutus seorang utusan, lalu diumumkan supaya tidak dibiarkan lagi di leher unta terdapat kalung dari busur. Rokobati itu kalung dari tali busur, busur panah. Atau kalung apa saja, yakni yang dijadikan jimat, kecuali semua itu harus diputuskan. Jadi ibunda sekalian, ayahanda sekalian ya, ini perintah dari Nabi SAW untuk memutus kalung hewan. Kenapa Ustaz? Karena orang Arab zaman dulu itu punya keyakinan bahwa kalung itu bisa mampu menanggal pengaruh mata jahat dari onta, sapi. Ini syirik ini. Jadi orang Arab dulu tuh ibunda, dia punya kebiasaan kalau ada panahnya itu, tali busurnya itu sudah sudah usang, sudah tua, sudah diganti, maka orang jahiliyah itu biasa dia ganti yang baru, maka tali busur yang lama itu, yang usang tadi, dikalung di leher. Bukan sengaja dikalung biasa aja, bukan. Dia punya keyakinan bahwa perbuatan kalung bekas tadi itu ditaruh di leher binatang itu dapat menolak bala, menolak ain dari hewan itu, supaya hewan itu tidak ngamuk, tidak apa. Sama seperti yang kita bahas bulan kemarin itu. Apa namanya kalau gini kita itu? Apa kemarin? Ingat? Salah satunya misalnya bangle, jerangau yang biasa emak-emak taruh di mana badan bayi itu. Nah, itu masuk itu. Nah, itu termasuk yang namanya apa tadi, tamimah, azimat atau jimat, barang siji sing di rumah. Yang lebih dahsyatnya lagi, kalau kasarnya saya bilang lebih gilo lagi dah. Masih ada dah, ini coba ibunda cerita, nanti ibunda yang lebih tahu mungkin. Jadi ada keyakinan sebagian orang daerah itu, daerah mana lah itu. Tapi saya pernah dengar juga sih daerah mana itu. Bayi itu kan kalau dia lahir kan ada ari-arinya tuh. Saya tidak tahu ari-ari itu yang mana bunda. Oh yang itu, yang duduk, yang kayak piring tuh. Ah itu tuh, ya. Nah, itu saya tidak tahu itu. Plasenta ya kalau dalam ilmu kesehatan apa tuh, USG apa, dokter apa tuh? Dokter itu namanya plasenta. Itu dikeringkan, dijemur atau apa. Jadi kalau bayi itu demam, sakit, direndam, lalu airnya itu diminum atau diusap. Nah ini gimana? Coba lihat setan itu. Memang orang kalau kita udah syirik itu akal kita. Apalagi kita sekarang nih, apalagi di tengah kota. Nah itu jangan ya ibunda ya. Kasih tahu kalau saudara kita. Itu selain memang merusak akidah kalau punya keyakinan seperti itu, yang kedua membahayakan bayi itu, karena di situ ada bakteri, ada apa ya kan? Kalau kita menyeduh kopi, menyeduh teh, apa lainnya, dan semacamnya, ya tidak apa-apa. Itu ada memang secara secara ininya ada. Tapi kalau yang tadi itu bekas hari-hari, la ilaha illallah. Bagaimana akal kita bisa menerimanya itu? Nah ini yang ada di, mungkin saya kasih contoh satu itu aja. Mungkin yang lain banyak, ibunda lebih tahu lah itu ya. Hadis yang kedua, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innar ruqa wat tamaim wat tawata tiwala syirkun. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ruqyah, jampi-jampi, tamimah, jimat-jimat, tiwalah, guna-guna itu syirik. Nah, ada lagi nih, ya ini yang namanya guna-guna. Nah itu mengguna-guna, biasanya itu kalau dalam kita itu ada yang namanya apa? Untuk percintaan, ya kan? Apa kalau di sini pengasih ya ibunda? Mau melet. Oh itu tuh, waduh, insya Allah.
ada laki-laki dia menyukai seorang wanita, maka dia datang ke dukun, lalu dukun, kau ambil rambutnya atau potongan kukunya atau celana dalamnya. Ada ibu-ibu, ini saya ada orang yang berdialog dengan saya. Ada pernah wanita ini dia melakukan dosa besar, saya bilang, supaya suaminya tuh takluk kepada dia datang kepada apa dukun itu. Apa yang dilakukan suruh dukun itu ibunda? Setiap masak atau setiap bikin air, celana dalamnya disuruh direndam itulah yang dikasihnya ke suaminya itu. Ya Anda bayangkan itu. Innalillahi, akalnya sudah tertutup karena cintanya itu sudah berlebihan karena setan, atau karena memang suaminya yang apa? Mungkin suami. Nah, itu. Terima kasih Bunda. Karena suaminya bertingkah, tapi sayang dia lewat setan, lewat Allah, minta sama Allah, ya Allah, jaga hati suamiku itu dari menatap wanita di luar. Lalu ibunda syariat melayani suami dengan baik. Itu bukan datang ke dukun. Oleh dukun malah dikerjoi lagi, ayah Anda. Bener gak? Ingat gak film dukun yang di Sumatera Utara tahun berapa tuh? Yang dia ngambil ludah apa? Ingat gak yang dijadikan film tuh? Dukun siapa namanya? Di Sumatera Utara, yang dia perempuan ada 40-an yang dibunuhnya. Dibuatnya lobang, maka wanita-wanita tadi itu yang datang ke dia tuh ditimbunnya di mana? Di tanah itu lalu air liurnya diambil. Rupanya dia mau ngambil ilmu, syarat ilmunya itu air liur wanita itu. Dukun AS. Nah, iya tak? Dulu tahun 90-an ya. Difilmkan itu, ada film Innalillahi wa inna. Banyak perempuan jadi laka itu. Hadis yang ketiga, man ta'allaqa syai'an wa qila ilaihi, rawahu Ahmad, Tirmizi. Siapa yang menggantungkan sesuatu maka dia akan diserahkan kepadanya. Tidak dapat pertolongan dari Allah. Ini hadis. Tapi siapa yang menggantungkan kepada jimat, Allah suruh kau mintalah dengan jimat itu. Kemudian hadis yang terakhir ini, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ruwaifi'a la'allal hayata tatulu bika, fa akhbara an-nasa anna man aqadal hayatu aw taqallada wataran aw istanja biraji'i dabatin aw izamin fa inna Muhammadan bari'um minhu. Rasulullah pernah berkata kepadaku, kata sahabat Uwaifi radhiyallahu anhu, wahai Uwaifi, semoga engkau berumur panjang. Ini kita dapat boleh mendoakan orang berumur panjang. Ini Nabi mendoakan, berarti kita juga boleh mendoakan orang. Kemudian apa kata beliau? Dia ngajari sahabat Uwaifi, kabarkan, kasih tahu, dakwahkan kepada orang. Pertama, barang siapa mengikat jenggotnya, siapa menggantung tali busur panah tadi yang kita bahas tadi, atau beristinja dengan kotoran binatang atau tulang. Apa kata Nabi? Au izama fa inna Muhammadan bari'um minhu. Aku Muhammad SAW berlepas diri dari dia. Jadi aku tidak bantu dia. Jadi tak dapat syafaat. 3 yang udah larangan. Pertama, ini laki-laki tidak boleh mengikat jenggot. Apa namanya itu? Dipilin dong. Menjalin atau mengikat jenggot. Jenggot itu dibiarkan apa? Kemudian menggantung tali busur tadi yang sudah kita bahas. Yang ketiga, istinja pakai kotoran binatang dan tulang. Itu nggak boleh. Kita kalau tidak ada air boleh istinja, boleh mencuci kotoran kita
dengan sesuatu selain air, pakai daun, tisu, apa. Yang nggak boleh itu apa? Pakai kotoran hewan dan tulang. Di riwayat yang lain, tulang itu makanannya apa? Makanannya jin. Tulang itu makanan jin. Sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, kan tidak ada itu di tulang itu daging lagi. Itu kita yang melihatnya. Di dunia jin itu Allah jadikan di tulang itu apa? Daging. Ada dagingnya itu, sehingga itulah yang menjadi makanan mereka. Itu barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Allah Ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat. Jadi intinya bahwa di dalam agama kita, yakni ada ruqyah, jampi-jampi, mantra, tapi ada yang dibolehkan, ada yang dilarang. Yang dibolehkan boleh kita laksanakan, tadi kita kasih contoh dari Quran, dari hadis. Atau yang dilarang, diharamkan, itu yang tadi sudah kita kasih contoh juga. Dan termasuk juga tidak boleh yang namanya jimat tadi. Itu kita mengulang pelajaran yang kemarin ya. Berbagai macam jimat dan sebagainya. Semoga Allah menurunkan rahmat kepada kita. Ada yang ingin menambahkan atau yang ingin bertanya? Disilakan. Ya, Anda silakan. Saya pernah membaca sebuah buku, sebuah hadis yang artinya sesungguhnya dunia dan seluruh isinya ini tidak seharga sayap nyamuk. Yang kedua, sesungguhnya dunia dan seluruh isinya tidak seharga bangkai kambing. Yang saya tanyakan, betapa tidak berharganya dunia ini dibandingkan dengan akhirat, apa iya seperti Ustaz? Betul. Jadi ada para ulama di dalam sabda Nabi SAW itu menyuruh kita zuhud terhadap dunia, yakni tidak terperdaya oleh dunia. Dalam bab zuhud, riqaq ya, Imam Ahmad ada kitab zuhud, kitab zuhud, bagus sekali ya. Ini kita tidak terperdaya. Orang zuhud itu dia tidak terperdaya dengan dunia. Itu zuhud. Karena orang yang ibunda perhatikan, salah satu manusia yang rugi, yang dia akhirnya celaka itu, dia tertipu oleh dunia. Dunia ini fana. Sebentar dunia ibunda mau kemana? Nabi SAW itu kayak Anda tadi bilang, dalam riwayat hadis itu, di dalam Quran juga tidak pernah memuji dunia. Saya ulangi, Allah dan Rasulnya tidak pernah memuji dunia. Allah Rasulnya selalu memuji akhirat, sorga. Dunia nggak pernah. Tadi hadis yang baca tadi, itu kisahnya asbabul wurud itu sebab hadis itu. Nabi pernah lewat dengan sahabat jalan, lalu melihat bangkai. Tahu bangkai? Bangkai itu hewan yang mati tidak disembelih. Anak kambing, sudahlah kambing, anaknya dulu, telinganya cacat dulu. Kalau dia hidup, tidak bisa dipakai untuk korban, cacat. Lalu kata Nabi apa? Kamu siapa yang mau bangkai kambing? Apa kata sahabat? Tidak maulah kami. Jangankan dia mati, dia hidup aja telinganya apa? Cacat. Apa kata Nabi? Ayanda ibunda, dunia lebih rendah dari bangkai kambing. Lalu Nabi juga mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib au abirus sabil. Jadilah kamu di dunia itu ibunda orang yang asing atau orang yang dalam perjalanan. Kita di dunia ibunda, bukannya kita selamanya tinggal, kita ini hanya sebentar. Tahu gak ibunda, alam dunia ini lebih besar dari alam rahim. Sepakat? Kata ulama melalui hadis Rasulullah, alam kubur, alam barzah itu lebih besar dari alam dunia ini. Perbandingannya seperti alam dunia dibanding alam rahim. Paham? Iya kan? Alam akhirat lebih besar lagi. Coba bayangkan.
Badan kita saja lebih besar ayahanda. Di hadis dikatakan penghuni surga itu nanti akan diciptakan oleh Allah sama seperti datuk kita Adam. Datuk kita Adam tuh nanti silakan cari, diciptakan oleh Allah 30 hasta, 27 meter. Kita seperti itu nanti. Dan orang kafir pun yang disiksa di neraka dibikin oleh Allah jadi raksasa supaya dia lebih merasakan azab. Diceritakan di hadis, gigi orang kafir itu, gigi gerahamnya itu sebesar gunung Uhud. Nah, saya ulangi tadi pertanyaan ayah tadi. Zuhud terhadap dunia. Kata Nabi, kita itu di dunia ini seperti musafir lalu singgah sebentar di bawah pohon. Apa kita musafir perjalanan nak lama-lama di bawah pohon tuh? Tidak, sebentar. Lalu kita akan tinggal, kita akan lama ibunda. Nabi sahabat saja di alam barzah sudah berapa lama? 1400 tahun. Apalagi Nabi, lama nih Nabi yang lain-lain. Orang-orang dahulu. Datuk saya aja meninggal tahun 65. Berarti lah berapa tahun di dalam kubur, lebih lama lagi dari umurnya. Umurnya baik cuma berapa? Di alam barzah lebih lama lagi. Nanti kita akan ada alam apa? Padang mahsyar. Kita berdiri padang mahsyar, nanti ada bab akidah itu, keyakinan kita peristiwa-peristiwa di alam akhirat itu. Kita akan berdiri menghadap Allah satu-satu di alam yang namanya padang mahsyar. 50.000 tahun lamanya. Tidak pakai pakaian telanjang dalam keadaan belum disunat. Sampai ibunda Aisyah berkata pada Rasul, "Ya suamiku ya Rasulullah, aku tidak malu gitu." Semua nafsi-nafsi tidak lagi ngejo orang. Kalau di dunia ada telanjang orang kita ngejo. Itu di situ tidak. Matahari jaraknya 1 mil, berapa kilo 1 mil? Ada orang keringatnya seini, ada yang selutut, ada yang sepinggang, ada yang seini, ada yang tenggelam oleh keringatnya. Ingat hadis 7 orang yang diselamatkan oleh Allah di padang mahsyar itu. Lama itu, 50.000 tahun. Satu hari di akhirat sama 1000 tahun kita hitung di dunia. Kalikan by 50.000 tahun. Lama, belum lagi hisab. Hisab itu apa? Perhitungan amal kita. Belum lagi apa? Dikasih catatan amal kita dari kanan atau kiri. Belum lagi apa lagi? Apa namanya? Kisos antara kita. Ayahanda pernah, Amri pernah berbuat zalim. Itu di satu-satu. Pertama yang di sidang itu pembunuhan. Ngapo kau bunuh dia? Cak mano kau? Apa kau siksa dulu? Itu di sidang satu-satu. Jangan khawatir ibunda. Yang kita yang dizolimi di dunia, nanti di akhirat di sidang oleh Allah. Sidang di dunia tidak adil, akhirat adil. Jangan khawatir. Allah akan balas itu. Apalagi mizan, timbangan. Mizan itu di hadis itu seperti timbangan yang sekarang nggak jarang, digital kalau timbangan. Dulu ada timbangan yang caikona. Itu ditaruh amal buruk, amal baik. Itu ditimbang. Siapa yang buruk lebih berat masuk neraka dulu. Kalau dia orang iman. Kalau orang kafir tidak perlu lagi dia langsung. Lalu apa lagi? Apa namanya? Sirat, as-sirat. Tahu as-sirat ibu ayahanda? Ya, ini jembatan itu. Kalau istilah itu dulu tipisnya seperti rambut ada yang lari secepat kilat, ada yang seperti angin, ada yang seperti kuda, ada yang seperti berlari, ada yang merangkak, ada yang mau sampai jatuh, ada yang terkait. Berlindung kepada Allah ayahanda. Belandang. Ini kalau kita jelaskan, ini bab namanya bab zuhud, bab apa yang kita cari dunia ini. Besar Fir'aun, Namrus, habis juga. Lihat para penguasa dunia yang zalim, habis. Apalagi cuma jadi ketua RT, apa RT ya? Ini contoh aja. Langsung habis. Apalagi jadi ketua masjid cuma. Apa yang mau kita sombong? Apalagi cuma jadi ustaz kondang. Itu mudah-mudahan agak melembutkan hati kita ya. Apa yang kita cari? Bati itu nggak ada tahu kita. Anda gagah-gagah pulang rumah kan mau angin duduk apa namanya? Nggak duduk jantung. Lewat. Itu panas. Cukup ya? Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari kejahatan syaitan. Ibunda tadi ingat ya? Nanti suka baca itu tadi beberapa hal yang melindungi kita dari
setan tadi, baca zikir dan sebagainya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.